Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku mau bikin kue tradisional, ini disukai dengan semua orang. Ini tuh betul-betul enak banget, lembut, legit, gurih, pokoknya mantul banget. Gak usah berlama-lama lagi ya, langsung aja ke resepnya. Pertama-tama panaskan kukusan. Kukusannya di sini aku lapisi dengan daun pisang. Setelah itu aku mau kukus 500 gram beras ketan. Beras ketannya ini nggak aku rendam sama sekali, cuma aku cuci bersih aja ya. Nah, setelah itu di sini mau aku ratakan biar dia tuh kayak merata di atas pancinya atau kukusannya. Setelah itu tutup kukusannya dan ini mau aku kukus selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, ini si kukusannya boleh diangkat tapi tutupnya jangan dibuka sama sekali ya. Jadi ini tetap ditutup rapat. Kemudian matikan api kompornya. Setelah itu siapkan panci penggorengan, teflon atau sejenisnya. Setelah itu masukkan 400 ml santan kental. Setelah itu masukkan 3 lembar daun salam, 1 batang serai. Kemudian ada setengah sendok makan garam dan ada kurang lebih 1 sendok makan gula pasir, tapi nggak munjung ya. Jadi kayak peres gitu. Nah ini diaduk-aduk merata dan dimasak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, angkat. Setelah itu kita kembali ke kukusan yang berisi beras ketan, langsung aja dibuka. Setelah itu masukkan ke dalam santan yang panas ini. Masukkan semuanya sambil diaduk-aduk dan diratakan ya. Nah, setelah semua beras ketannya udah masuk ke dalam santannya, aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau beras ketannya sudah tercampur merata dengan santan seperti ini diamkan kurang lebih selama 15 menit atau sampai santannya meresap. Nah, ini sudah 15 menit, santannya sudah mulai meresap. Ini mau aku kukus ya. Siapkan kukusan, ini kukusannya sudah panas ya, langsung aja dimasukkan beras ketan yang sudah meresap ke santannya tadi. Nah ini diratakan di atas pancinya, ini aku pakai bekas yang pertama tadi ya, jadi daunnya nggak aku ganti sama sekali. Nah setelah beras ketannya ini masuk, tutup pancinya. Setelah itu ini mau aku kukus kurang lebih selama 20 menit atau sampai si beras ketannya ini matang, pulen dan tanak. Setelah 20 menit, ini beras ketannya sudah matang, sudah pulen dan juga sudah tanak. Langsung aja dibuka kukusannya. Setelah itu diangkat dan dipindahkan ke dalam wadah. Setelah itu aku mau dinginkan terlebih dahulu. Nah ini penampakan ketan yang sudah dingin, tapi nggak dingin-dingin banget kayak masih hangat-hangat kuku. Ini mau aku bentuk-bentuk ya. Oh ya, isiannya di sini aku menggunakan abon sapi. Untuk isiannya sesuaikan selera masing-masing aja. Mau abon ikan, ayam atau serundeng kelapa juga boleh banget. Di sini untuk abonnya aku beli ya. Setelah itu siapkan daun pisang, ukurannya itu kecil seperti ini, bisa dilihat di video atau boleh dikira-kira aja. Ambil secukupnya ketan, untuk banyak dikitnya disesuaikan selera masing-masing aja, mau lebih banyak juga nggak apa-apa, mau ukuran standar seperti aku juga nggak apa-apa. Nah ini ketannya kita pipihkan seperti ini, setelah itu tengah-tengahnya kita kasih abon. Untuk banyaknya abon juga sesuaikan selera aja. Nah setelah itu tutup rapat dan kita lonjorkan seperti ini. Nah kalau sudah lonjong seperti ini langsung aja digulung menggunakan daun pisang. Lakukan sampai semua ketannya habis ya.
Untuk satu resep ini atau 500 gram beras ketan, di sini aku dapat sebanyak 26 lemper. Ini ukurannya standar, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Setelah itu di sini mau aku bungkus. Ambil daun pisang, untuk ukurannya disesuaikan dengan lebar lempernya ya, karena lempernya ini nggak terlalu besar, jadi daun pisangnya juga nggak terlalu besar. Nah, ini lempernya taruh di tengah-tengah, kemudian lipat kanan kirinya. Nah, untuk bagian atas bawahnya, bagian kanan kirinya dilipat ke belakang. Setelah itu untuk yang panjangnya ini dilipat lagi ke belakang ya. Bisa dilihat di video untuk cara pembungkusannya. Ini super gampang banget, nggak usah pakai scraple, solatip ataupun lidi. Yuk kita coba lagi, sekali lagi membungkusnya. Siapkan daun pisang, taruh lempernya di tengah-tengah. Setelah itu lipat kanan kiri daun pisangnya. Nah, setelah itu bagian atas bawahnya ini boleh dilipat. Cara lipatnya bisa dilihat di video ya. Nah, kalau ada yang berlebih seperti ini, boleh dipotong supaya lebih rapi. Lakukan sampai selesai. Nah, kalau misalnya semuanya sudah selesai dibungkus, panaskan kukusan. Ini mau dikukus lagi supaya lempernya tahan lama dan gak mudah basi. Untuk mengukusnya gak usah terlalu lama, cukup sampai 15 menit aja. Setelah 15 menit, ini boleh diangkat, dinginkan, dan siap disajikan. Nah, lempernya udah jadi, ini insya Allah enak banget. Lempernya itu super lembut, pulen, gurihnya pas, pokoknya nikmat banget. Dan lemper ini dijamin gak akan menghitam dan gak mudah basi ya. Lempernya cocok banget untuk disajikan di acara-acara besar seperti hajatan, arisan, atau kumpul-kumpul keluarga. Boleh juga dijadikan ide jualan isian snack box atau ide jualan kue-kue basah. Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya, langsung aja dicobain resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.